Menantu Super. Bab 5371-5380. Bab 5371 Aku akan menaruhnya di lehermu. Jika kamu bisa melakukannya, maka ketulusan ini tidak bisa aku terima. Sayang sekali, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya sama sekali. Coba saja. Jika aku tidak bisa melakukannya, tidak ada yang lain. Begitu bala bantuanmu tiba, otomatis aku akan menyerah dan menyerah dengan patuh. Bagaimana? Taruhan ini tentu saja menguntungkan dan tidak berbahaya bagi utusan khusus berbaju putih. Anda harus tahu bahwa setelah taruhan dimenangkan, itu sama saja dengan dia menundukkan Han Sanqian dengan cara lain. Maka itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Tidak, tepatnya, itu adalah Dinggong. Lagi pula, menurut atasan mereka telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun untuk menghadapi Han Sanqian hari ini. Jika Han Sanqian bisa ditangkap, prestasi seperti itu tidak terbayangkan. Dan berapa harga yang dia bayar? Tidak ada biaya sama sekali. Lagi pula, menghindari pedang Han Sanqian di lehernya puluhan ribu kali lebih mudah daripada mengambil inisiatif untuk menangkap Han Sanqian. Mengapa tidak melakukannya? Baiklah, jika kamu berani bermain seperti ini dan memainkannya begitu besar, mengapa saya harus menolaknya? Utusan khusus itu tersenyum menghina. Karena kamu setuju, izinkan aku memberitahumu apa yang akan terjadi jika kamu kalah. Hargai rincian lebih lanjut. Saya ingin Anda memberitahu saya semua yang Anda ketahui dan apa yang saya tanyakan. Bisakah Anda melakukannya? Kata Han Sanqian. Mengkhianati pemilik desa, mengkhianati tokoh terkenal, dan memberitahu Han Sanqian rahasianya memang merupakan kejahatan serius. Dia juga tahu betul bahwa sekali dia melakukan ini, dia akan disiksa sampai mati oleh tokoh terkenal itu. Namun yang tidak berdaya adalah godaan Han Sanqian terlalu besar, dan tidak ada yang bisa menolak pencapaian sebesar itu. Tentu saja, yang paling penting adalah dia tidak berpikir Han Sanqian bisa melakukannya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Han Sanqian, dia tidak perlu berjuang keras, dia hanya bisa meminta anak buahnya sendiri untuk memblokirnya. Apalagi ia memiliki tim daba di bawah komandonya yang membentuk formasi Tiangang Bagua. Formasi Tiangang Bagua sangat kuat dalam menyerang, namun yang lebih penting, pertahanannya hampir bisa dikatakan sebagai formasi ember besi. Siapapun yang terjebak dalam formasi besi, bahkan Great Luo Immortal, akan kesulitan untuk menolaknya. Karena kedelapan tim semuanya mengandalkan formasi Bagua untuk bekerja sama, mereka menggunakan kekuatan Bagua untuk melengkapi serangan dan pertahanan satu sama lain dengan sempurna. Tentu saja, jika Anda ingin memecahkan 8 diagram, Anda harus memecahkan situasi sulitnya, cukup hancurkan salah satu dari 8 diagram untuk menyelesaikannya. Tapi ini akan jatuh ke dalam perangkap susunan Bagua. Perlu dicatat bahwa susunan Bagua ini tidak terdiri dari 8 orang, melainkan 8 tim. Dan di setiap tim juga ada gosip yang memberikan dukungan. 8 orang dalam tim ini diurutkan berdasarkan disa Bagua secara bersamaan. Begitu seseorang menyerang, mereka masih perlu menguraikan sedikit gosip di tim kecil ini. Tetapi Tiangang dan Disa benar-benar berbeda, oleh karena itu, meskipun Cracker berhasil menembus Bagua besar tingkat pertama, ia akan sering kehilangan kekuatan karena Bagua kecil tingkat kedua benar-benar berbeda. Di area kecil ini, hanya butuh 1 atau 2 detik bagi tim Trigram bermuka 7 lainnya untuk langsung menyerang. Pada saat ini, orang yang memecahkan masalah akan menghadapi situasi yang sulit. Ada 7 heksagram di luar yang langsung menyerangnya, dan ada gosip kecil di dalam yang menyerangnya. Tidak peduli akhir mana yang dia pilih, dia akan berada dalam kehidupan situasi dan kematian. Inilah kengerian jebakan ini dan kengerian biro Bagua ini. Jika rusak maka akan diserang sampai mati, jika tidak dipatahkan akan dikonsumsi oleh 8 tim formasi Bagua dan mati, atau akan terjerat sampai mati. Memikirkan hal ini, utusan berpakaian putih itu tiba-tiba merasa sangat percaya diri. Oke, orang besar sepertimu yang Han Sanqian telah ucapkan, dan kamu begitu tidak takut menderita. Mungkinkah aku memanfaatkanmu dan masih takut padamu? Utusan berpakaian putih itu sedikit bangga. Bagaimanapun, kekalahan tidak mungkin terjadi, tetapi kemenangan akan membuat kita kembali sepenuhnya.
Bahkan orang bodoh pun akan membuat kesepakatan seperti itu, dan orang bodoh pun akan membuat pilihan seperti itu. Kalau begitu ayo kita mencobanya, Han San Qian tersenyum dingin. Baiklah, aku akan menemanimu sampai akhir. Bab 5372 Kamu bodoh. Melihat ekspresi percaya diri dari utusan khusus berbaju putih, dan bahkan sedikit pun tanda ingin tertawa, Han San Qian sangat ingin tertawa di dalam hatinya. Jelas sekali, orang ini tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Han San Qian, dia juga tidak tahu apa-apa tentang penyimpangan Han San Qian. Ia tidak pernah meremehkan Han San Qian dari awal hingga akhir, namun yang menjadi permasalahan adalah kelainan Han San Qian tidak bisa diperkirakan dengan melebih-lebihkan. Anda ingin memperkirakan kekuatannya, kecuali kekuatannya aneh. Namun hal ini seringkali melampaui logika orang normal. Ini seperti Anda mendengar tentang dewa mobil tertentu. Logika orang normal adalah orang tersebut mengemudi seperti dewa. Keterampilan mengemudinya sangat bagus, bahkan ia bisa mengikuti kompetisi dunia dan meraih juara pertama. Namun Anda tidak pernah menyangka orang ini bisa mengubah mobil menjadi pesawat, menambah 2 sayap, dan terbang langsung ke angkasa. Ini adalah hal-hal di luar kognisi normal. Selama lawan memiliki pikiran normal, dia tidak akan memikirkan hal ini, kecuali Anda telah melawannya dan memaksa Han San Qian menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi berapa banyak orang yang masih hidup yang bisa memaksa Han San Qian menggunakan kekuatan penuhnya? Jadi, ini pada dasarnya adalah sebuah paradoks. Sosok Han San Qian menjadi lebih ringan, dan dia tidak berniat mempertahankan kekuatan apapun saat ini. Bala bantuan pasti akan tiba lebih cepat, jadi Han San Qian tidak punya banyak waktu untuk menyelesaikan taruhannya. Dalam sekejap, Han San Qian diselimuti energi hitam dan diselimuti secara gila-gilaan. Unggul. Utusan khusus berbaju putih juga sangat berhati-hati. Setelah memerintahkan anak buahnya untuk mengepung Han San Qian, dia segera mundur dan berusaha menjaga jarak dari Han San Qian untuk mencegah keadaan darurat. Kedelapan tim tersebut langsung mengepung Han San Qian dengan 8 wajah dan 8 sosok dalam postur bagua. Wajah Han San Qian menjadi dingin, berubah menjadi energi hitam, dan bergegas menuju utusan kulit putih. Buka formasinya. Utusan khusus berbaju putih berteriak keras, dan masing-masing dari 8 tim tiba-tiba bersinar, dan kemudian dengan cepat membentuk formasi besar. Seperti biasa, ketika formasi lawan sudah terbentuk, pilihan pertama Han San Qian adalah menghentikan serangan sementara dan mengamati kekuatan formasi lawan terlebih dahulu. Dengan cara ini, ia dapat menghindari sisi tajamnya. Setelah itu amati situasi pertahanan lawan, sehingga dapat mengetahui celah pertahanannya dan mempersiapkan serangan. Namun Han San Qian sama sekali tidak mengambil jalan biasa, seperti jebakan yang sengaja dipasang oleh utusan khusus berbaju putih, ia langsung bergegas ke arah tertentu. Kukira kamu, Han San Qian, sombong sekali, tapi ternyata kamu tidak lebih dari itu. Kamu jatuh ke dalam perangkapku begitu sampai di sini, idiot. Jika tadi utusan khusus itu agak khawatir akan ditangkap oleh Han San Qian, maka sekarang, dia benar-benar lega. Bagaimanapun, Han San Qian adalah pembunuh bayaran, dan ada banyak legenda tentang dia di negeri iblis. Meski saya belum pernah melihat kemampuannya yang sebenarnya, saya pernah mendengar pertarungan legendarisnya yang dianggap mesum dan membuat orang tertawa. Oleh karena itu, meskipun utusan khusus berbaju putih cukup percaya diri, dia tidak akan pernah berani mengatakan apapun di depan Han San Qian. Tapi sekarang, melihat Han San Qian begitu ceroboh, dia hampir 100% yakin dia akan baik-baik saja. Dalam formasi 8 diagram, sekali Anda memasuki jalan buntu, itu adalah jalan buntu. Han San Qian begitu ceroboh dan langsung menuju jalan buntu. Bagaimana hal ini terlihat seperti sesuatu yang dilakukan oleh legenda, dan bagaimana hal ini terlihat seperti pilihan empiris yang dibuat oleh seseorang yang telah mengalami banyak pertempuran. Ini jelas bodoh, ini jelas banteng yang mengamuk. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda bertarung dalam pertempuran legendaris itu sebelumnya, apalagi bagaimana Anda membalikkan keadaan sebelumnya. Saya khawatir, itu semua karena kecerobohan ini, saya khawatir, itu semua karena keberuntungan. Han San Qian, kamu tidak lebih dari ini, hanya reputasi palsu. Kamu sebenarnya mencoba menggunakan metode ini untuk menerobos formasi baguaku.
Kamu terlalu naif. Ayo, Yindan yang besar dan kecil diaktifkan. Karena Han Sanqian ingin terburu-buru berperang secara sembarangan, kita bersaudara harus memberinya pelajaran. Ya. Begitu dia selesai berbicara, pihak yang diserang Han Sanqian langsung ditentang oleh Xiao Bagua, dan 7 tim di luar juga dengan cepat bergerak menuju Han Sanqian untuk mengelilinginya. Diserang baik dari dalam maupun luar, bahkan dewa pun tidak bisa melarikan diri. Kamu tidak dapat melihat beberapa puncak dunia sampai kamu mendakinya, dan ada beberapa level dan peringkat yang tidak dapat kamu hargai sampai kamu mencapainya. Hanya susunan Bagua. Lucu sekali. Han Sanqian mencibir. Di saat yang sama, energi hitam melonjak dari tubuhnya. Bab 5373 dia datang. Kamu Huang. Wow. Han Sanqian langsung mengubah tangan kirinya, dan kekuatan Yu Huang menyembur keluar seketika. Dengan tangan kirinya sebagai pembatas, sebuah penghalang besar tercipta, segala sesuatu yang menyentuhnya tidak mampu menahan dan lepas dari kendali Yu Huang. Fenji membakar Ji dengan tangan kanannya, membawa api destruktif ke arah 8 orang di tim di depannya yang mencoba melawan. Api langit, roda bulan. Wow. Api langit dan roda bulan meledak dari Han Sanqian seperti naga api dan naga listrik. Keduanya bertemu satu sama lain dan bergabung untuk mengaum ke arah tim di sisi lain. Ini Han Sanqian. Anda merancang jebakan untuk saya, tetapi saya menginjaknya. Saya tahu ada harimau di pegunungan, tetapi saya memilih pergi ke pegunungan harimau. Anda memiliki serangan internal dan eksternal, Yu Huang melindungi sisi kiri saya, dan saya memiliki api surgawi dan roda bulan untuk membantu saya menyerang sisi kanan saya, dan dari depan saya, Fenji akan membantu saya membersihkan jalan. Anda memiliki jaring, dan saya juga memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Apa? Utusan khusus berbaju putih juga benar-benar tercengang. Ia tidak pernah membayangkan seseorang akan menjadi begitu sombong, dan ia tidak pernah membayangkan bahwa orang tersebut akan begitu sombong tetapi juga memiliki modal untuk menjadi sombong. Jika Anda dengan paksa menghancurkan formasi, bukankah itu akan sangat memalukan, bukan? Mengapa Han Sanqian bertindak begitu mendominasi di tangannya? Hancurkan untukku. Ledakan. Fenji meledak, dan api besar menyerang secara langsung Nei Bagua dan 8 orang dalam tim yang tampaknya tak terkalahkan tiba-tiba seperti layang-layang dengan tali putus. Mereka langsung berpencar dan kehilangan kekuatan tempurnya sepenuhnya. Pada titik ini, sebuah lubang secara resmi dibuka di kandang padat, dan Han Sanqian, seperti kuda liar, bergegas keluar dari formasi seperti kuda liar. Apa? Utusan berpakaian putih itu membuka matanya lebih lebar lagi. Formasi yang sangat dia banggakan bahkan telah menjadi fondasi Akademi Seni Bela Diri miliknya. Apa yang telah dia kembangkan dengan bakat yang tak terhitung jumlahnya dan menghabiskan banyak upaya untuk membangun dan melatihnya, tetapi pada saat ini, itu hancur dalam sekejap. Kejutan dan perasaan tidak berdaya ini membuat seluruh tubuhnya gemetar dan kakinya melemah. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah utusan khusus Akademi Seni Bela Diri, dan bagaimanapun juga, dia juga seorang master absolut yang dipilih melalui seleksi berlapis. Kualitas mentalnya yang luar biasa masih membuatnya terbangun seketika. Hentikan dia untukku. Ya, jika itu pertarungan langsung, maka dia tahu betul bahwa dia tidak jauh dari kegagalan sekarang, karena Han Sanqian telah merusak formasinya, jadi hanya masalah waktu sebelum dia bisa mengalahkan mereka. Tapi sekarang ini bukan pertarungan langsung, kedua belah pihak hanya bertaruh, dan taruhannya adalah apakah mereka bisa menusuk lehernya sebelum bala bantuan tiba. Lalu, dia bisa menunda. Selama tim masih ada, mereka dapat memainkan peran mereka, dan mereka dapat berpegang teguh pada Han Sanqian dan membantu mereka menahannya. Mengikuti perintah tenang dari utusan khusus berbaju putih, ketujuh tim langsung terbangun dari kepanikan mereka. Kontrol Yu Huang gagal. Meskipun Skyfire dan Moonwell masih ada, pelecehan dan kekuatan serangan mereka terbatas. Setidaknya 5 dari 7 tim bisa mengepung dan menekan Han Sanqian dalam sekejap. Segera, 5 tim mengepung Han Sanqian lagi. Meski kelima tim tersebut hanya sisa-sisa belaka, ada 8 orang di setiap tim, totalnya sekitar 40 ahli. Tidak ada rasa takut sama sekali. Apa?
Formasimu sudah dinonaktifkan, dan kamu masih ingin datang ke sini untuk mencari kematian. Menurutku tidak mudah bagimu untuk berkultivasi, jadi cepat mundur, jika tidak, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman, teriak Han Sanqian dingin. Huff, jangan pernah berpikir untuk melangkahi kami. 5 tim, 40 orang. Ada 2 tim lain yang saat ini hanya diblokir sementara oleh Skyfire dan Moonwell, dan efektivitas tempurnya masih ada. Tentu saja, dengan momentum seperti itu, mereka tidak merasa khawatir sedikit pun. Tentu saja, mereka tidak takut dengan apa yang dikatakan Han Sanqian. Pengadilan kematian. Han Sanqian berteriak dengan marah, niat membunuhnya sudah muncul. Unggul. Orang-orang dari kelima tim tidak takut sama sekali, dan segera mulai berdiri. Ledakan. Kelima tim langsung mengambil posisi bertahan. Hanya kamu. Han Sanqian tersenyum dingin. Membuka. Ledakan. Tubuh Han Sanqian berubah dari 1 menjadi 4, dan dari 4 menjadi 8. 8 tubuh emas segera terbuka, penuh momentum. Kamu harus menunggu sampai kamu bisa melawan 7 tubuh emasku. Han Sanqian tersenyum dingin, dan dengan gerakan tubuhnya, kelima tubuh emas itu langsung menghadap ke 5 tim, langsung menghadang kelima tim tersebut. Pada saat yang sama, kedua tubuh emas itu mengawal Han Sanqian dan bergegas menuju utusan kulit putih itu. Ditambah dengan 8 tubuh emas dari keberadaannya sendiri, ia menyebar ke segala arah pada saat itu, sangat mendominasi dan dapat langsung memenggal kepala musuh. Bab 5374, jika kamu bilang kamu mati, kamu akan mati. Apa? Ini. Ini juga oke. Utusan khusus berbaju putih itu sedikit bodoh dan sangat terkejut. Dia benar-benar tidak mengerti bahwa ada seseorang yang bisa memaksa masuk ke dalam barisan Bagua. Sangat sulit untuk memaksakan terobosan langsung. Bahkan jika meskipun 10.000, jika seseorang benar-benar melanggarnya, itu pasti karena cedera serius pada vitalitasnya. Han Sanqian ini. Mengapa Han Sanqian ini bertingkah seperti anak kecil? Meskipun orang-orang di Akademi Seni Bela Diri tidak sebaik mereka yang ada di Akademi Seni Liberal, mereka semua pasti adalah pemain yang luar biasa. Tetapi mengapa mereka bertingkah seperti anak-anak di depan Han Sanqian? Apakah mereka terlalu muda untuk mengangkat pisaunya? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, jawabannya hanya satu, yaitu Han Sanqian terlalu galak. Mereka begitu galak sehingga mereka benar-benar sesat, dan Anda bisa mengabaikannya begitu saja. Utusan khusus berbaju putih panik, tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar di benaknya. Orang-orang dari Akademi Seni Bela Diri, cobalah untuk menahan musuh. Kita bisa tiba paling lama dalam 5 menit. Saya dari School of Liberal Arts. Mohon dijawab ketika Anda menerimanya. Ini adalah pesan khusus dari tokoh terkenal mereka. Dia juga bisa mendengar bahwa orang-orang dari Akademi Seni tidak jauh dari sini, 5 menit. Bahkan jika Han Sanqian menerobos kandang dan jebakan sekarang, tapi dalam 5 menit, dengan kultivasi pribadinya dan perlawanan gigih dari 7 tim, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Mengerti, aku menahan Han Sanqian. Ayo cepat. Setelah menggunakan transmisi suara untuk meninggalkan kalimat, detik berikutnya, utusan berpakaian putih itu juga mengerahkan seluruh energi di tubuhnya dan tiba-tiba terbang langsung ke kejauhan. Ya, dia sedang berlari. Dalam keadaan normal, dia tentu saja memilih untuk melawan Han Sanqian sampai akhir. Bagaimanapun, ini tidak hanya dapat menunda Han Sanqian, tetapi yang paling penting, ini dapat memakan Han Sanqian. Dan melarikan diri secara membabi buta pada dasarnya sama dengan mengumumkan bahwa Anda telah melepaskan pertahanan, yang memang bermanfaat, tetapi juga lebih berbahaya. Karena saat berlari sulit melihat dengan jelas apa yang dilakukan orang lain di belakang Anda, dan saat melarikan diri atau mengejar, kedua belah pihak berebut kecepatan. Kecepatan mungkin menjadi kelebihan diri sendiri, tapi bisa juga menjadi keuntungan orang lain. Ini menyangkut perjudian, jadi lebih baik lepaskan dan tolak. Namun di sisi lain, maksud dan misinya adalah untuk menahan Han Sanqian, tidak berperang sebenarnya adalah cara yang paling hemat biaya. Hah, mau kabur. Lalu seret bala bantuan. Rencananya cukup bagus, tapi sayangnya, kamu mengabaikan beberapa detail. Artinya, dalam hal kecepatan, kamu bukan tandinganku.
Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian tiba-tiba bergerak dan mengejar langsung ke arah utusan berpakaian putih itu. Utusan khusus berbaju putih bahkan tidak berniat untuk tinggal, dan berlari keluar dengan kecepatan penuh. Dia merasa meskipun dia tidak tahu seberapa cepat Han Sanqian dalam permainan seperti menangkap ayam, mungkin tidak akan menjadi masalah besar jika dia bisa bertahan selama 5 menit. Hanya saja ide ini indah, namun terkadang tampilannya terlalu kurus. Bayi Tesi mungkin tidak pernah membayangkan bahwa apa yang dia pikir 5 menit sebenarnya hanya 5 detik, dan Han Sanqian sudah berdiri di depannya. Ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, utusan berpakaian putih itu melihat Han Sanqian berdiri di depannya, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat ketakutan. Han Sanqian. Dia sangat terkejut. Dia benar-benar berpikir untuk menundanya selama 5 menit, atau bahkan 4 menit, atau bahkan 3 menit, atau 2 menit, tapi yang tidak pernah dia impikan adalah ini. Ini bahkan bukan beberapa detik. Dia langsung diblokir oleh Han Sanqian. Kecepatan macam apa yang kamu lakukan? Utusan berpakaian putih itu bertanya dengan heran. Ada beberapa hal yang mungkin tidak kamu mengerti bahkan jika kamu tidak berada pada level itu, Han Sanqian mencibir dan berkata, sekarang, kamu bisa mengaku kalah. Kalau soal kecepatan sendirian, Han Sanqian memang tidak bisa menemukan banyak lawan. Wajar saja orang ini memilih lari langsung untuk menunda waktu. Bagi Han Sanqian, itu hanya menggemukkan mulutnya. Sayang sekali jika dia tidak memakannya. Lelucon, kenapa aku kalah? Apakah kamu lupa pertaruhan di antara kita? Kamu harus meletakkan pedang di leherku sebelum aku kalah. Tidak masalah jika kamu cukup cepat. Paling-paling, kamu bisa menyusulku. Saya belum bertarung. Meski situasinya sangat memalukan sekarang, utusan khusus berbaju putih juga sangat jelas bahwa dia belum sepenuhnya memasuki situasi putus asa. Dia masih punya kesempatan untuk menolak. Dengan kemampuannya, dia seharusnya bisa melawan Han Sanqian bukan? Jika Anda menunda beberapa menit, mungkin Anda bisa berhasil, bukan? Sungguh. Han Sanqian tersenyum menghina. Bab 5375 Anda tidak bisa melewati 3 gerakan. Lalu menurutmu berapa banyak trik yang bisa kamu selamatkan? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Aku tidak meremehkanmu, aku sangat menghargai kekuatanmu, tapi Han Sanqian, jangan meremehkanku, kan? Berapa banyak gerakan? Utusan khusus berbaju putih agak tidak puas. Memang benar dia tidak bisa menjadi lawan Han Sanqian dalam duel, tapi dia jelas bukan pertunjukan kosong. Beberapa gerakan sedikit menghina. Han Sanqian, jika aku memblokir selusin gerakanmu, orang-orangku akan segera datang. Lalu kita akan kembali ke titik awal, kan? Begitu 7 bala bantuan tiba, situasi akan menjadi lebih miring. Meski tidak mungkin mengalahkan Han Sanqian, mereka tidak akan bisa dikalahkan. Perhitungan utusan berpakaian putih itu cukup hati-hati. Ini adalah algoritma normal berdasarkan akal sehat. Benarkah? Tapi menurutku tidak. Menurutku kamu tidak bisa menahan 3 gerakanku, jadi anak buahmu tidak bisa mengejar. Di mataku, saat aku mengejarmu, kamu sudah kalah. Han Sanqian tersenyum. Jika dia ingin bertarung secara normal, Han Sanqian memperkirakan dia bisa melawannya untuk sementara waktu, tetapi jika dia sangat ingin menang, situasi pertarungannya akan berbeda. Orang ini bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menahan 3 gerakannya. Semuanya tepat waktu, dan semuanya masih diperhitungkan oleh Han Sanqian. 3 gerakan. Han Sanqian, kamu benar-benar meremehkan orang lain. Sayang sekali aku masih sangat menghargaimu, kata utusan khusus berbaju putih itu dengan sedikit marah. Baginya, Han Sanqian tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, dia juga utusan khusus Wu Yuan dan pemimpin Wu Yuan. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Jangan bilang aku mengganggumu. Aku akan memberimu kesempatan. Kamu bisa menunjukkan pedangmu dulu, kata Han Sanqian sambil tersenyum dingin. Terlalu berlebihan untuk menindas orang lain, Han Sanqian. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kemampuanku yang sebenarnya. Begitu dia selesai berbicara, utusan berbaju putih itu menggerakkan tangannya, dan kipas itu berubah menjadi pedang panjang. Han Sanqian, perhatikan gerakanmu.
Pertahanan pasif yang berkelanjutan telah membuatnya sangat jelas bahwa ini tidak akan berhasil. Terlebih lagi, karena Han Sanqian sudah mendekatinya, tidak ada jalan keluar baginya. Dalam hal ini, akan lebih baik jika bertarung dengan baik dengan Han Sanqian. Tidak perlu menang, tapi setidaknya biarkan Han Sanqian menganggapnya serius, yang berkaitan dengan martabatnya sendiri. Utusan berpakaian putih itu sangat cepat dan langsung berubah menjadi bayangan, menyerang Han Sanqian secara langsung. Han Sanqian tahu bahwa langkah pertamanya pasti merupakan langkah mematikan. Dia ingin mengulur waktu, tapi juga berharap menemukan martabat dalam dirinya. Oleh karena itu, secara teori, Han Sanqian harus menghindari tindakan ini. Namun, Han Sanqian juga tahu betul bahwa semakin lama waktu berlalu, semakin merugikan dirinya. Sekalipun sudah terlalu lama, meskipun Anda memenangkan taruhan, apa yang bisa Anda dapatkan dari orang ini? Dia hanya ingin mengatakannya, tetapi ketika dia melihat bala bantuannya datang, dia lebih memilih mati daripada memenuhi taruhannya dengan patuh. Dia tidak berani lagi saat itu. Oleh karena itu, seberapa banyak informasi berguna yang dapat ditanyakan bergantung pada berapa banyak waktu yang tersisa bagi Han Sanqian setelah mengalahkannya. Han Sanqian tidak repot-repot bersembunyi sama sekali. Semua energi sejati langsung diaktifkan di tubuhnya. Tiba-tiba, baju besi misterius abadi memancarkan cahaya ungu, dan tubuh emas tiba-tiba menyinari tubuh Han Sanqian. 4 binatang suci di belakangnya melindunginya, dan warna giok dari monyet generasi ke-7 di dalamnya juga terpancar cahaya. Setelah itu, batu ilahi 5 elemen langsung memancarkan cahaya 5 elemen, siap mengisi ulang Han Sanqian kapan saja. Brengsek, apa yang kamu lakukan? Utusan berbaju putih itu tiba-tiba terkejut. Dia bukan orang bodoh, tentu saja dia bisa melihat bahwa Han Sanqian saat ini berencana untuk tidak menghindari serangannya, melainkan memilih untuk menanggungnya sendiri. Kamu mau mati? Ketika Han Sanqian melakukan ini, bukankah sudah jelas bahwa dia memilih untuk melukai dirinya sendiri demi menancapkan pedang di lehernya? Apakah dia gila? Biarpun kita menang seperti ini, apa gunanya? Bahkan jika Han Sanqian lebih kuat darinya, jika dia menahan serangannya sendiri, konsekuensinya akan sangat serius. Anda gila. Bab 5376 saya tertawa tetapi Anda tidak dapat memahaminya. Han Sanqian hanya tersenyum dingin dan tidak memperhatikan sama sekali. Oke, karena kamu ingin mati, aku akan memberimu tumpangan. Setelah beberapa saat terkejut, utusan khusus berbaju putih dengan cepat mengerti. Karena kamu ingin bermain unik seperti ini, apakah dia masih bisa menghentikanmu? Mengenai perilaku musuh yang mencari kematian, dia hanya akan menghancurkan musuh dengan lebih tegas. Memikirkan hal ini, utusan berpakaian putih tidak bisa membantu tetapi meningkatkan intensitasnya. Dalam sekejap, dia menggunakan hampir 100% kekuatan tubuhnya untuk menghadapi Han Sanqian. Sikat. Pedang yang diubah menjadi kipas menjadi sangat transparan dalam sekejap karena kekuatannya yang berlebihan dan kecepatannya yang tinggi. Lampu merah yang menyala-nyala juga langsung membakar udara di sekitarnya, seolah-olah hendak membakar area sekitarnya. Ledakan. Dengan aura kehampaan dan kekuatan penghancur, dia menghancurkan langit dengan satu pedang dan membunuh Han Sanqian secara langsung. Datang. Han Sanqian berteriak keras, menegakkan tubuhnya, dan energi di tubuhnya tiba-tiba terbuka. Ledakan. Pedang itu mengenai Han Sanqian secara langsung, dan pada saat itu, energi pedang meledak langsung ke Han Sanqian. Matilah kau. Melihat pukulan itu mengenainya, utusan berbaju putih itu pun menunjukkan senyuman garang. Pukulannya hampir dengan kekuatan penuh. Upaya Han Sanqian untuk menerimanya dengan paksa dengan cara ini hanyalah sebuah fantasi. Dia pada dasarnya yakin bahwa dengan pukulan pedang ini, Han Sanqian akan menjadi cacat atau cacat. Ledakan. Karena pedang giok itu terlalu kuat, pedang itu meledak sepenuhnya setelah menghadapi Han Sanqian. Itu berubah menjadi bentuk aslinya, dan pada saat yang sama, ia mengarahkan seluruh kekuatannya pada Han Sanqian. Ledakan. Energinya menghilang, dan utusan khusus itu mengangkat kepalanya dengan gembira di dalam aura. Tiba-tiba, sebuah pedang tiba-tiba diletakkan di lehernya. Apa ini? Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin.
Dia mengangkat kepalanya lagi dan tanpa sadar menatap Han Sanqian. Namun sayang sekali Han Sanqian tidak mengalami luka apapun di tubuhnya seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, dia seperti tidak terjadi apa-apa, hanya berdiri di depannya dengan tenang. Dia benar-benar menyeka matanya tanpa sadar, sedemikian rupa sehingga dia bertanya-tanya apakah dia baru saja terpesona dan salah melihat. Dia membunuh Han Sanqian dengan seluruh kekuatannya. Mengapa Han Sanqian tidak terluka sama sekali? Apa yang terjadi? Aneh, bukan? Han Sanqian tersenyum kecil, menurut pemahamanmu, serangan habis-habisanmu dan pertahanan paksaku seharusnya berakhir dengan luka parah padaku, bukan? Utusan berpakaian putih itu mengangguk tanpa sadar, ya, memang seharusnya begitu. Kalau begitu pernahkah kamu berpikir tentang apa yang baru saja aku katakan? Ada beberapa level yang tidak bisa kamu capai sama sekali, jadi wajar saja kamu tidak bisa mencampuri hal-hal pada level itu. Han Sanqian mencibir. Meskipun Kaisar Yuhuang memiliki waktu tenang, dia tidak bisa membiarkan Han Sanqian menggunakan metode paling sederhana untuk menerima pukulan paling fatal. Tapi 3080 tubuh emas Han telah diaktifkan, dan ditambah dengan berbagai perlindungan menyeluruh seperti Immortal Divine Armor, pada dasarnya dapat memakan setengah dari serangan orang ini. Bagaimana dengan sisa separuh serangan? Jawabannya juga sangat sederhana, yaitu makan dengan keras. Setelah makan, Han Sanqian menggunakan batu ilahi 5 elemen miliknya untuk memperbaikinya dengan panik. Ya, Han Sanqian terluka. Namun, batu ilahi 5 elemen telah memperbaiki luka luarnya dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan untuk luka dalam sedang diperbaiki, tetapi utusan berpakaian putih tidak mengetahuinya. Tidak ada jalan lain. Jika dia ingin mencapai apa yang diinginkannya secepat mungkin, Han Sanqian hanya bisa melakukan ini. Melakukannya tidak hanya sesederhana menghemat waktu, yang terpenting bisa langsung menembus garis pertahanan psikologis utusan khusus berbaju putih dalam sekejap. Dia tidak lagi memikirkannya karena tidak puas dan menunggu faktor lain. Setelah kekalahannya, satu-satunya pemikirannya adalah bagaimana menjawab pertanyaan Han Sanqian. Inilah manfaat pencegahan. Apakah kamu benar-benar mencapai alam Tuhan? Utusan berpakaian putih itu memang sedikit mati rasa. Di bawah kekuatan Han Sanqian yang menakutkan, dia hanya memiliki rasa takut dan tidak percaya saat ini. Anda memiliki kesempatan untuk bertahan hidup hari ini, dan kemudian Anda dapat berlatih lebih banyak dengan logistik. Mungkin suatu hari Anda dapat mencapai level ini, dan kemudian Anda secara alami akan memahami apa arti pertempuran hari ini. Han Sanqian tersenyum lembut, tapi, ini peluangnya bergantung pada apakah kamu memperjuangkannya atau tidak. Aku sebenarnya tidak takut hidup dan mati. Namun, aku juga orang yang menepati janjiku. Kamu menang. Jika kamu ingin bertanya apapun, tanyakan saja. Aku pasti akan menceritakan semuanya padamu. Bab 5377 Sampah. Hanya pertanyaannya tadi, kata Han Sanqian. Ya, saya bisa menjawab Anda, tapi sayang sekali. Saya tidak tahu alasan spesifiknya. Pertanyaan ini, kecuali pemilik desa, mungkin bisa menjawab Anda. Saya jamin tidak ada yang bisa menjawabnya. Pertanyaan. Apakah kamu bercanda? Han Sanqian berkata dengan dingin. Tentu saja Anda dapat berpikir begitu, tetapi jika Anda bersikeras pada jawaban batin saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa saya tidak melakukannya. Dia menjawab, Anda adalah Han Sanqian, siapa yang tidak tahu metode Anda. Selain itu, Anda menggunakan milikmu, dia telah menciptakan begitu banyak keajaiban dengan kekuatannya sendiri, dan dia adalah teladan bagi generasi kita. Meskipun Anda dan saya adalah musuh, yang harus saya katakan adalah bahwa saya sangat menghormati Anda, jadi saya tidak berniat membodohi Anda, apalagi mempermainkanmu. Itu semua benar. Ini adalah apa yang dikatakan pemilik desa kepada kami secara pribadi setelah merekrut kami dan mempercayai kami. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengetahui jawaban lebih dalam dari pertanyaan ini, saya khawatir hanya dia yang mengetahuinya. Meskipun Han Sanqian sedikit marah karena diejek seperti ini, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia percaya bahwa apa yang dikatakan orang ini mungkin adalah kebenaran. Dia hanyalah utusan khusus Akademi Wuyuan, mungkin dia adalah pejabat yang sangat tinggi di depan para pelayan.
Namun, untuk toko besar yang terkenal, posisinya paling baik adalah posisi tingkat menengah hingga tinggi. Orang-orang tingkat menengah dan atas bisa mengetahui beberapa rahasia, tetapi faktanya orang yang berada di posisinya bisa mengetahui seberapa banyak. Saya khawatir tidak banyak, apalagi baik-baik saja. Oleh karena itu, kata-katanya tidak boleh mengandung kelembapan. Oke, mari kita bicarakan hal lain. Sebagai komandan Akademi Seni Bela Diri, dia juga merupakan kekuatan utama yang mengepungku. Jadi, berapa banyak orang yang telah kamu persiapkan untukku? Utusan berpakaian putih itu tersenyum lembut, ada 64 orang di Akademi Seni Bela Diri, yaitu orang-orang yang baru saja Anda lihat. Bagaimana dengan perguruan tinggi seni liberal? Kamu mungkin tidak percaya jika aku memberitahumu, kata utusan berbaju putih sambil tersenyum. Jika kamu tidak memberitahuku, bagaimana kamu tahu aku tidak akan mempercayainya? Kata Han Sanqian. Dalam hal hierarki, orang-orang di Akademi Seni Bela Diri lebih rendah daripada di Wunyuan. Akademi Seni Bela Diri lebih fokus pada budidaya sederhana, tetapi Wunyuan berbeda. Akademi Sastra tidak hanya perlu memiliki budidaya yang lebih baik daripada kita di Akademi Seni Bela Diri, di saat yang sama, kita juga perlu memiliki pikiran yang lebih tajam. Dapat dikatakan bahwa Wuyuan lebih seperti belati di tangan pemilik desa kita. Kita akan membunuh dimanapun dia meminta kita untuk membunuh tanpa bahkan memikirkannya. Wuyuan agak mirip denganmu apa yang orang-orang di dataran tengah sebut sebagai regu kematian. Dan Wuyuan adalah kekuatan utama sebenarnya dari seluruh tokoh terkenal itu. Mendengar perkataannya, Han Sanqian memang sedikit terkejut. Lagi pula, jika hanya mendengarkan nama Akademi Sipil dan Militer, Anda pasti berpikir bahwa bobot kedua akademi itu hampir sama. Dengan kata lain, Wen mungkin lebih menekankan hal itu, atau Wu mungkin lebih menekankan hal itu, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah situasi yang sangat normal. Namun setelah mengetahui dari utusan berpakaian putih bahwa status Wen Yuan jauh lebih tinggi daripada Wu Yuan, Han Sanqian menjadi sedikit bingung. Itu bahkan menumbangkan kognisi Han Sanqian. Karena di toko-toko terkenal, yang disebut Akademi Seni Bela Diri sepertinya bukan kekuatan yang bisa bersaing dengan Akademi Seni Liberal, melainkan lebih seperti pasukan bunuh diri dalam pasukan besar. Hanya saja namanya agak antagonis dan berkaitan dengan Akademi Sastra. Coba tebak, berapa banyak orang yang ada di Akademi Seni Liberal? Berdasarkan fondasi Akademi Seni Bela Diri. Dia bertanya pada Han Sanqian sambil tersenyum. Han Sanqian sedikit mengernyit. Jika dia ingin menebak jawabannya, dia harus membuat kesimpulan logis kasar berdasarkan penceritaan kembali seluruh kalimat. Oleh karena itu, jika dia diminta menebak berdasarkan dasar Akademi Pencaksilat, maka dia tidak boleh menebak berdasarkan dasar tersebut. Atau Anda juga dapat memahami bahwa perlu diperbesar beberapa kali, atau bahkan kelipatan yang dilebih-lebihkan, untuk dapat menebaknya. Sederhana sekali, jika jumlah orangnya sama, atau jika jumlah orang di perguruan tinggi seni liberal lebih sedikit, maka jelas dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan cara seperti itu. Jawabannya hanya bisa lebih dari sekedar Akademi Seni Bela Diri, dan pastinya lebih dari itu. Ini adalah tebakan berdasarkan penceritaan kembali pertanyaannya. 10 kali lipatnya berarti 600 orang. Kelipatannya memang agak besar, namun jika digabungkan dengan angka yang diberikan Zhou Yong sebelumnya, jumlahnya lebih kecil. 100 kali lipat berarti 6.000 orang, itu lebih sedikit. Mungkinkah 1.000 kali, 60.000? Bukankah ini agak berlebihan? Seorang master di antara master top bernilai 60.000. Maka benda ini cukup untuk mempertahankan sebuah kota, apalagi sebuah villa. Tapi jika dipikir-pikir lagi, ini adalah toko terkenal, apa yang tidak mungkin? Bab 5378 begitu banyak orang. Sepertinya Anda bingung dengan masalah ini, kata utusan berbaju putih sambil tersenyum. Han Sanqian menatap matanya penuh percaya diri, jadi ini juga menunjukkan dari samping bahwa angka ini mungkin sedikit menakutkan. Itu juga agak aneh, dan dia yakin dia tidak akan bisa menebaknya. Oleh karena itu, pada saat ini, Han Sanqian semakin yakin bahwa hal itu mungkin 1.000 kali lebih dekat dengan kebenaran. 1.000 kali, 60.000 orang, jawab Han Sanqian.
Utusan berpakaian putih itu tertegun sejenak, menatap Han Sanqian dengan tidak percaya. Dia benar-benar sedikit bingung, mengapa Han Sanqian menebak bahwa dia hampir sama pada tebakan pertama. Memang benar, jumlah perguruan tinggi seni liberal telah mencapai lebih dari 1000 kali lipat, dengan jumlah total mencapai lebih dari 80.000. Meski angka ini masih berbeda 20.000 dari dugaan Han Sanqian selama ini, ia harus mengakui bahwa sungguh luar biasa bagi Han Sanqian bisa menebaknya. Apakah kamu begitu kuat? Utusan berpakaian putih itu bahkan bertanya-tanya apakah Han Sanqian memiliki kemampuan membaca pikiran. Tebakannya memang sangat dekat sehingga dia merasa sedikit luar biasa. Adapun Han Sanqian, meski terlihat sangat tenang, hatinya sudah bergejolak. Sial, meskipun orang-orang dari Akademi Seni Bela Diri ini bagiku hanyalah pembunuh biasa, jika orang-orang ini benar-benar berjuang keras dan ingin bertarung sampai mati bersamaku, mereka pasti agak sulit untuk dihadapi. Lawan. Tapi orang-orang di Akademi Sastra jauh lebih kuat dari orang-orang ini. Jika jumlahnya masih bertambah 1000 kali lipat, maka Han Sanqian sendiri pun merasa sedikit putus asa untuk menghadapinya. Apakah kamu mempunyai angka yang akurat? Han Sanqian bertanya. 84.200 orang. Utusan khusus berbaju putih berkata dengan lembut, tetapi ini juga merupakan data yang pernah saya dengar sebelumnya. Sudah setengah tahun sekarang, dan sulit bagi saya untuk mengatakan apakah telah ada perubahan apapun. Tidak heran kamu menyeretku ke titik ini, Han Sanqian tersenyum lembut, ternyata ada dukungan besar di belakangku. Han Sanqian, sudah kubilang, tempat ini telah disiapkan untukmu sejak lama. Dengan 3 lantai pasukan di dalam dan 3 lantai di luar dan formasi khusus di toko ini, hampir mustahil bagimu untuk melarikan diri. Jika Anda benar-benar pintar dan dapat ditangkap dengan patuh, saya menghormati Anda sebagai laki-laki dan saya akan membantu Anda menjadi perantara ketika saatnya tiba, kata utusan berpakaian putih itu dengan lembut. Saya punya pilihan sendiri tentang hidup dan mati saya. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Mereka belum datang. Apakah Anda ingin pergi dari sini sekarang? Tanya Han Sanqian. Han Sanqian, apakah kamu benar-benar yakin bisa mengalahkan begitu banyak master? Terlebih lagi, meskipun kamu kalah, kamu mungkin tidak bisa keluar dari toko terkenal itu. Jika saya bisa masuk, saya bisa keluar secara alami, kata Han Sanqian. Tidak apa-apa jika kamu tidak membunuhku, tapi aku tidak akan pergi. Jika mereka datang, aku akan ikut dengan mereka untuk membunuhmu, jadi kamu bisa membunuhku sekarang, setidaknya kamu akan memiliki satu lawan lebih sedikit saat itu. Kata utusan berpakaian putih itu. Kamu mematuhi taruhannya, apakah aku, Han Sanqian, orang yang tidak menepati janji? Han Sanqian bertanya dengan dingin, kamu boleh pergi. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han Sanqian mengambil kembali pedangnya, namun, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Sekarang adalah waktunya untuk mengembalikan pedang. Jika kita bertemu lagi lain kali dan kita masih bermusuhan, saya akan membunuhmu. Utusan berpakaian putih itu menyaksikan Han Sanqian mengendurkan pedangnya, menatap Han Sanqian sekali lagi, dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke kejauhan. Melihat tidak ada seorang pun dari perguruan tinggi seni liberal yang terlihat di kejauhan, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah Han Sanqian, apakah kamu melewatkan satu pertanyaan? Mendengar ini, Han Sanqian sedikit terkejut. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri, jelas dia ingin mengatakan sesuatu pada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Han Sanqian bertanya, lalu menurutmu apa yang saya lewatkan? Untuk pertanyaan pertama, walaupun aku mengatakan yang sebenarnya, tapi kalau dipikir-pikir baik-baik, aku memang punya niat untuk membodohimu. Aku tidak bermaksud begitu, tapi demi ketulusanmu, ya, aku bisa menggunakan new pertanyaan menggantikan yang sebelumnya. Han Sanqian mengangguk, oke. Karena kamu sangat ceria, aku akan mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa pedang tidak akan memotong tenggorokanmu ketika aku bertemu denganmu lagi, katakan saja padaku. Bukankah kali ini kamu harus bertanya pada gadis misterius itu? Bab 5379 ini Xiao Tao lagi. Xiao Tao lagi. Ketika Han Sanqian mendengar ini, dia langsung menjadi waspada. Xiao Tao muncul di sini,
Seperti yang disebutkan sebelumnya, Han Sanqian sangat bingung dan bahkan sedikit khawatir tentang hal ini. Ia selalu merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik masalah ini. Namun, sebenarnya tidak ada cara baginya untuk mengetahui lebih banyak, dan dia hanya bisa menebak-nebak sendiri. Sekarang, utusan kulit putih mengangkat topik ini lagi. Itu juga berarti memang ada sesuatu di sana seperti dugaan Han Sanqian. Han Sanqian buru-buru bertanya, sejujurnya, saya menanggapi pertanyaan Anda dengan sangat serius. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Sebagai imbalannya, bahkan jika Anda adalah musuh saya, pedang saya tidak akan pernah melukai hidup Anda. Karena dia mengajukan pertanyaan ini, itu berarti dia harus bersedia memberikan jawabannya pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, Han Sanqian sama sekali tidak menyembunyikan kekhawatiran dan urgensi emosionalnya tentang hal ini. Pada saat yang sama, Han Sanqian juga memberikan kondisi yang sangat besar kepada utusan khusus berbaju putih, yang secara langsung dapat menyelamatkan nyawanya, yang berarti bahwa pertempuran sengit akan menjadi kesepakatan yang sangat hemat biaya bagi utusan khusus berbaju putih. Tidak peduli siapa yang menang, dia sebenarnya adalah keluarga Ying yang asli. Dia tidak pernah kalah. Xiao Tao sengaja diatur untukmu, jadi aku ingin menasihatimu agar kamu sebaiknya tidak menganggap reuni teman lama sebagai acara yang membahagiakan. Mungkin, itu hanyalah awal dari mimpi buruk. Maksudmu kemunculan Xiao Tao, termasuk 12 putaran lelang, sebenarnya adalah jebakan yang dipasang untukku. Tujuannya sangat sederhana. Kamu berharap aku akan menggunakan kapak pangu sampai batas tertentu, dan kemudian kamu akan mengambil itu pergi. Apakah itu benar? Utusan khusus berbaju putih ragu-ragu sejenak dan mengangguk tepat. Faktanya, kami telah menahan Xiao Tao sejak lama, dan kami mulai memiliki pemahaman tertentu tentang pangu aks. Kami pernah mengirim orang untuk merampok kapak pangu. Apakah kamu masih ingat ini? Tentu saja aku ingat. Di antara orang-orang saat itu, bahkan ada Ming Yu, orang yang pernah dianggap sebagai teman oleh Han Sanqian. Di antara mereka, bagaimana mungkin dia tidak mengingatnya? Saat itu, kami menemukan bahwa Xiao Tao dan kamu adalah pasangan takdir yang sebenarnya, jadi orang-orang di atas mengubah strategi mereka setelah mempertimbangkan dengan cermat. Kembalikan Xiao Tao kepadaku, lalu pinjamkan tanganmu untuk mengaktifkan kapak pangu. Han Sanqian tersenyum dingin, apakah kamu begitu percaya diri? Ketika kapak pangu belum dalam bentuk lengkap di tanganku, akan sulit bagimu untuk melawanku. Jika pangu aks memamerkan kekuatannya, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melawanku? Hari ini, ada tokoh penting yang dibangkitkan, yang merupakan salah satu alasan mendasar atas kepercayaan diri mereka. Kedua, pemilik desa juga punya caranya sendiri. Kalau cara spesifiknya, maaf, saya juga tidak tahu. Han Sanqian mengangguk, saya mengerti. Meskipun saya telah menebak kemungkinan ini sebelumnya, tidak ada yang praktis untuk dibuktikan. Anda telah mengkonfirmasi sesuatu untuk saya. Kini nampaknya Han Sanqian merasa nyaman dengan keputusannya. Benar saja, tidak gegabah menggunakan pangu aks sebenarnya adalah hal yang paling menguntungkan bagi Anda saat ini. Han Sanqian, aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan, dan aku sudah mengatakan apa yang tidak boleh kukatakan. Jaga dirimu baik-baik, kita hanya akan bertemu sebagai musuh sebentar lagi. Utusan khusus berbaju putih itu sedikit mengepalkan tinjunya. Dia sangat mengagumi para ahli itu, dan pembunuhan instan Han Sanqian semakin meyakinkannya. Yang paling penting adalah Han Sanqian sangat mementingkan janjinya bahwa dia akan membiarkannya hidup jika dia mengatakan dia akan melakukannya, dan dia bahkan tidak akan mencoba menyakitinya. Kebanggaan ini saja membuatnya lebih menghormati Han Sanqian. Oleh karena itu, ia berharap dapat menemukan jawaban lain untuk menggantikan jawaban pertama yang selama ini ia cermati. Hati-hati, orang-orang dari perguruan tinggi seni liberal ada di sini. Begitu dia selesai berbicara, utusan berpakaian putih itu berbalik dan jatuh ke tanah. Dan hampir di saat yang sama, di langit yang jauh, meski tidak ada sosok manusia, aku sudah bisa merasakan aura besar menekan dengan ganas ke sisi ini. Bab 5380, Tangan Akademi Sastra. Kamu tidak bisa melihat sosoknya, tapi kamu bisa merasakan nafasnya, kamu tidak bisa melihat bayangannya, tapi kamu bisa merasakan kekuatannya.
Han Sanqian tahu betul bahwa utusan berpakaian putih itu tidak bercanda dengannya, dan sama sekali tidak berlebihan. Faktanya, hampir semua yang dikatakan pihak lain adalah situasi yang sebenarnya. Kelompok orang ini memiliki tingkat budidaya individu yang sangat tinggi dan jumlahnya sangat besar. Detik berikutnya, dia melihat ke langit di kejauhan, saat ini dia sudah bisa melihat sosok padat seperti bintang di langit. Belum lagi pemukulannya, melihatnya saja sudah membuat kulit kepala terasa mati rasa. Seperti segerombolan nyamuk besar, lalu melihat darah hidup Han Sanqian. Han Sanqian sedikit mengernyit, mengepalkan pedang giok di tangannya, dan siap kapan saja. Alasan mengapa Han Sanqian berani bertarung dengan utusan Wu Yuan berpakaian putih adalah karena dia memiliki taiksu, teknik kunci yang dapat memulihkan vitalitasnya. Ia sama sekali tidak takut konsumsi. Setidaknya, dia merasa pertaruhan itu sepadan dengan rahasia yang diungkapkan oleh utusan berpakaian putih itu. Sesaat kemudian, rombongan orang tersebut semakin mendekat. Pada saat yang sama, saat mendekati Han Sanqian, Han Sanqian juga menemukan bahwa mereka terus menyebar ke segala arah, dan mengepung Han Sanqian dengan momentum ke segala arah. Apa itu Gypsophila? Bukankah ini yang dimaksud? Sepertinya kamu benar-benar menganggapku tinggi. Han Sanqian tersenyum sedikit, tidak takut sama sekali. Lebih dari 80.000 orang datang dari seluruh penjuru angkasa. Perasaan ini pasti akan membuat Anda sedikit takut dan takut saat berada di antara mereka, namun dari sudut pandang lain akan membuat Anda merasa sedikit bersemangat. Lagi pula, ini hanya untuk menangkapmu, jadi pikirkanlah, apa levelmu dan apa statusmu. Seperti yang saya katakan, tokoh terkenal itu sudah lama mempersiapkan hari ini. Terlebih lagi, apa yang Anda lakukan hari ini benar-benar keterlaluan, Anda benar-benar membakar ladang gandum kami. Pokoknya masih ada waktu, jadi Han Sanqian agak tertarik untuk ngobrol lagi. Ia juga yakin selama tidak menyangkut masalah rahasia, utusan berpakaian putih itu tidak akan menolak pertanyaan tersebut. Jika tebakanku benar, gandum ini seharusnya menjadi ramuan budidaya untuk kalian. Benarkan? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Utusan khusus berbaju putih tidak berbicara, tetapi memandang Han Sanqian dengan tenang, jelas menunggu Han Sanqian melanjutkan. Namun ini juga menunjukkan bahwa tebakan Han Sanqian benar. Siram gandum ini dengan darah. Dulu, aku hanya tahu bahwa roti kukus darah manusia adalah kata sifat, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti akan menjadi kenyataan. Sejujurnya, apakah kamu merasa aman memakannya? Han Sanqian berkata dengan dingin dan meremehkan. Di negeri iblis, kelangsungan hidup adalah prioritas pertama. Adapun bagaimana Anda bertahan hidup, siapa yang peduli? Utusan berpakaian putih itu menjawab. Han Sanqian meremehkan, menghubungkan semua dosamu dengan apa yang disebut cara bertahan hidup, seberapa berani kamu mengatakan sesuatu yang begitu tak tahu malu dan begitu damai. Tidak ada tempat di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan tidak ada yang terkuat yang bisa bertahan hidup, tapi apakah ini berarti kita perlu melakukan segala cara? Jika semua orang seperti Anda, pikirkanlah, bisakah Anda masih hidup? Aku khawatir kamu sudah mati, karena bagiku kamu semua lemah. Jika aku membunuhmu, tidak ada yang bisa menantang posisiku. Terlalu banyak orang yang menggunakan alasan-alasan yang muluk-muluk untuk melakukan hal-hal yang bukan urusan manusia dan melakukan hal-hal yang menjijikkan. Namun nyatanya, ini hanya menipu orang lain dan menipu diri sendiri. Itu tidak lebih dari kerusakan moral dan kurangnya kemanusiaan. Yang penanggung jawabnya juga sudah mapan, jadi kenapa tidak seperti ini? Utusan berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya, kamu bukan dari negeri iblis. Terkadang kamu tidak tahu betapa kejamnya di sini. Han Sanqian berkata dengan dingin, di mana tidak ada kekejaman. Di mana tidak ada persaingan. Hewan memang seperti ini, jadi mengapa manusia tidak? Kita baru saja dilahirkan sebagai manusia, dan kita harus memiliki sedikit rasa kemanusiaan, bukan? Saya juga setuju dengan apa yang Anda katakan, tetapi dunia membutuhkan ketertiban dan orang-orang yang mewujudkannya. Jika tidak, hati orang-orang itu jahat, dan hal-hal tidak manusiawi yang Anda katakan pada akhirnya akan terjadi. Utusan khusus berbaju putih berkata, keturunan Pangu ditakdirkan untuk bersamamu.
Kapak Pangu juga membuka dunia dan menciptakan dunia baru. Mungkin Tuhan akan membiarkanmu memulihkan ketertiban. Tiga dewa sejati telah melewati puluhan ribu tahun, terpecah belah dan menguasai dunia, namun dunia harus terpecah dalam waktu yang lama, dan harus bersatu dalam waktu yang lama. Mungkin, setelah terpecah dalam waktu yang lama. Sekarang waktunya untuk bersatu. Utusan berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum. Meskipun saya tidak tertarik untuk menguasai dunia, jika saya dapat menetapkan standar yang lebih manusiawi untuk dunia ini, maka saya tidak keberatan, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang di perguruan tinggi seni liberal berada tidak lebih dari beberapa ratus meter jauhnya.